Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Apa? Jalan keinginan? Xuan berkata dengan ekspresi terkejut. Jelas apa yang disebutkan Yuyan agak mirip dengan kekuatan 6 keinginan pagoda kekosongan roh. Hanya saja keinginan yang jelas berada pada level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, saya tidak ingin Anda melakukannya, dan Anda juga tidak bisa memaksa saya. Jika tidak, saya tidak keberatan jika saya harus bertarung dengan Anda. Sekarang, Xuan merasakan peningkatan kekuatannya, dan kekuatan dari kehendak dunia Dewa Iblis Abadi sudah mulai berlaku saat ini. Sehingga paksaan yang dilakukan Yuyan sudah tidak bisa lagi menekan Xiaoyan. Dan ketika kedua belah pihak saling mengejar, sebelumnya Xiaoyan juga sudah mengenakan baju besi Yangqi. Sedangkan untuk Yuyan, dia masih telanjang. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya, seolah-olah tubuhnya tidaklah penting. Mengapa? Bukankah tubuh saya cukup sempurna? Dan saya memilih avatar ini hanya setelah memilihnya dari ribuan orang. Karena tubuh ini sangat menawan alami. Jadi, mari kita lihat apakah Anda dapat memenuhi keinginan saya hari ini. Jika Anda bisa bertahan dari saya, maka ini adalah sebuah berkah untuk Anda. Namun jika Anda tidak bisa menahannya, itu juga merupakan berkah bagi saya. Jadi, mari kita lihat apakah Anda atau saya yang merupakan milik siapa ciptaan ini. Yuyan berbicara dengan santai. Mendengar itu, Xiaoyan tidak ingin terus menunggu dan dia segera mengerahkan kekuatannya. Kemudian sebuah sentuhan merah jambu muncul di mata Xiaoyan dalam sekejap. Tiba-tiba sosok Xiaoyan dan Yuyan menghilang ke udara. Yang ternyata Xiaoyan telah memasuki domain Dewa Abadi Yuyan. Dan ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan. Karena sekarang Xiaoyan sudah tidak lagi memiliki domain Dewa Abadi untuk melawannya. Namun nyatanya, untuk Xiaoyan, ini juga sebuah peluang dengan bantuan kekuatan keberuntungan yang diberikan oleh kehendak dunia Dewa Iblis Abadi. Dan dengan cara ini, Xiaoyan juga ingin melihat apakah dia dapat membentuk kembali domain Dewa Abadi. Setelah Xiaoyan memasuki domain Dewa Abadi Yuyan, apa yang dilihat Xiaoyan di depannya adalah rawa bulu berwarna merah muda dengan angin semilir. Xuan merasa hatinya bergetar. Tiba-tiba api jahat di dalam tubuh melonjak dengan ganas dan sangat sulit untuk ditekan oleh Xiaoyan. Setelah api jahat muncul di dalamnya, Xiaoyan dapat melihat sebuah sosok di alang-alang merah muda dengan punggung menghadap Xiaoyan. Sosok itu mengenakan kain kasa semi tipis. Setelah melihat sedikit dari samping, terlihat musim semi beriak di mata yang indah sosok itu. Sehingga dalam godaan semacam ini membuat Xiaoyan sulit mengendalikannya. Kemudian tubuh itu tiba-tiba terbang keluar dan langsung bergegas menuju bayangan indah itu. Tapi tepat ketika dia di udara, Xiaoyan menggigit ujung lidahnya. Sekarang warna jernih untuk sementara kembali ke mata Xiaoyan, sehingga tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti di udara. Namun pada saat ini, sosok cantik itu perlahan mengangkat lengan putih rampingnya. Kemudian dia mengayunkan 3.000 benang bergerak memamerkan pesonanya secara sembarangan. Sehingga lapisan kain kasa tipis yang menutupi tubuhnya membuat sosok cantik itu terlihat semakin menarik. Hanya saja untuk Xiaoyan, dia merasa sangat sedih. Karena jika menyangkut gairah, setelah dia menjadi dewa, dia tidak pernah membunuh rakyat jelata. Namun dia masih menghargai cinta dan keadilan. Dan ini juga merupakan cara Xiaoyan berkultivasi. Awan memikirkan pakaian dan bunga memikirkan penampilan dan kecantikan tertiup angin musim semi. Bukankah Anda juga benar-benar menginginkannya? Sebuah suara seperti lonceng perak terdengar di telinga Xiaoyan. Saat kata-kata ini jatuh ke telinga Xiaoyan, tiba-tiba sosok cantik itu bereaksi lagi. Lengan lurus itu terangkat memeluk leher Xiaoyan dan aroma tubuh sosok cantik itu memenuhi hidung Xiaoyan yang membuat mata Xiaoyan sedikit kabur.
Tampaknya Xiaoyan telah jatuh ke dalam perasaan lembut seperti awan yang menempel di tubuh Xiaoyan. Merasakan itu, sosok Xiaoyan segera mundur dan kemudian dia langsung mengambil tindakan tegas terhadap perasaan itu. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar terbentuk di udara. Jelas Xiaoyan menggunakan kekuatan dewa asli saat ini untuk melakukan tembakan ini. Tapi saat telapak tangan raksasa itu akan jatuh, sosok cantik di bawah telapak tangan raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian wajah yang menakjubkan dan cantik itu tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Namun nyatanya, betapapun penampilan wanita ini tiada tara, tapi Xiaoyan tidak bisa tergoda sama sekali. Karena hanya ada satu orang di hatinya yang membuat Xiaoyan berhutang budi padanya, sehingga membuat Xiaoyan tak melupakannya. Namun saat wanita itu mengangkat wajahnya, ada sesuatu yang membingungkan mata Xiaoyan, karena dia bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dalam hati Xiaoyan adalah dia. Yuan Er. Xiaoyan berseru dalam sekejap, kemudian dia menarik serangannya dan dengan cepat mendekat wanita cantik itu, karena Xiaoyan sangat ingin melihat wajah ini dengan jelas. Tapi setelah Xiaoyan mendekat, tidak peduli seperti apa Xiaoyan melihatnya, Xiaoyan bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Suara cantik itu keluar perlahan, bahkan suaranya pun sama dengan permaisuri, sehingga langsung memeluk Xiaoyan terpesona dengan pemandangan ini. Karena sosok cantik di depannya menjadi hal yang paling dipedulikan oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga merasa menjadi orang yang paling merasa berhutang budi padanya. Karena meskipun sudah beberapa ratus tahun berlalu, Chen Ziyuan dan Xiaoyan telah menembus jauh ke dalam jiwanya. Dan semakin banyak waktu berlalu, dia sangat merindukan permaisuri. Sekarang adegan di depan Xiaoyan mengingatkan di mana sosok permaisuri menghilang dan saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, sehingga rasa sakit di hati Xiaoyan tidak bisa dilupakan. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak bisa melupakannya. Yuan Er, kenapa saya tidak bisa melihat wajah Anda dengan jelas? Gumam Xiaoyan pelan. Kemudian Xiaoyan memegangi pipi wanita itu dengan tangannya. Setelah dia memperhatikan dengan sangat cermat, dia jelas tahu bahwa wanita ini adalah Chen Ziyuan. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa lagi mengingat penampilannya. Yang lebih sulit dia terima adalah, meskipun jarak Xiaoyan sudah sangat dekat dengan permaisuri, dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Pada saat ini, wanita cantik bersandar pada dada kokoh Xiaoyan. Kemudian keduanya jatuh di alang-alang merah muda, hingga bibir merah wanita itu mencium Xiaoyan. Pada saat yang sama dalam pikiran Xiaoyan, sebuah suara yang familiar terdengar. Xiaoyan, bukankah Anda telah mengatakan bahwa Anda akan selalu mengingat saya? Apakah sekarang Anda lupa? Suara ini meledak di benak Xiaoyan seperti guntur, yang membuat mata Xiaoyan yang kabur mendapatkan kejelasannya lagi. Sehingga tubuhnya bergetar dan dia segera menendang wanita cantik yang tergeletak di atasnya. Sialan, nomor 4, mulai sekarang Anda dan saya akan menjadi musuh. Xiaoyan meraung dan marah, kemudian aura yang sangat kuat langsung meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya sendiri. Bahkan ada kegilaan yang terpancar di mata Xiaoyan. Namun bukan Yuyan yang membuat Xiaoyan begitu marah, tapi karena dia sangat yakin bahwa dia tidak dapat mengingat penampilan permaisuri. Saat-saat suara ini terdengar di benaknya, Xiaoyan sepertinya memahami sesuatu, sehingga ada pandangan keengganan di mata saat ini. Jadi begitu, ternyata dia... Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengetahui mengapa ingatannya tentang permaisuri menghilang. Ternyata bukan Yuyan yang menyentuh ingatan Xiaoyan, tapi jalan keinginan yang dia kembangkan, ingin memikat Xiaoyan dengan ilusi. Tapi setelah Xiaoyan mendengar suaranya barusan, Xiaoyan baru saja mengerti, karena permaisuri memadukan jiwa terakhirnya ke dalam jiwanya. Itu dapat membuat ingatannya hilang, dan hanya permaisuri yang bisa melakukannya dengan tenang. Xiaoyan, Anda harus selalu mengingat saya.
Jelas kalimat ini adalah kebohongan yang diucapkan permaisuri kepada Xiaoyan. Karena dia tahu jika Xiaoyan benar-benar sedang jatuh cinta, maka dia akan menjadi belenggu di hati Xiaoyan. Dan dengan belenggu ini, itu akan menimbulkan masalah sebab dan akibat bagi Xiaoyan sendiri. Dengan cara ini, maka keberuntungan Xiaoyan akan sangat rusak. Terlebih lagi dalam banyak hal, itu semua karena dia yang mengakibatkan Xiaoyan akan membuat pilihan yang berbeda. Sehingga dia akan mengubah jalan keinginan yang seharusnya terjadi. Tapi, mengapa orang ini sekuat permaisuri? Tapi dia tidak mengetahuinya. Tapi itu juga karena permaisuri juga memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Jadi ketika kalimat ini diucapkan, dia sudah tahu Xiaoyan harus melupakannya sebelum dia bisa melanjutkan hidup. Adapun hilangnya ingatannya adalah itu juga merupakan bantuan terakhir yang dilakukan permaisuri. Saya tidak menyangka bahwa saya akan tertipu oleh Anda dari awal sampai akhir. Tapi saya tidak takut dengan ikatan ini dan saya tidak ingin melupakan Anda. Karena sepanjang yang saya ingat, Anda akan selalu ada. Tapi saya lupa. Maka dari itu, tidak akan ada lagi Chen Xiyuan di dunia ini mulai sekarang. Anda bisa membuat saya melupakan penampilan Anda dan membiarkan saya melupakan semua kenangan antara saya dan Anda di dunia nyata Xuanjin. Tapi namanya Chen Xiyuan, saya akan selalu ingat. Setelah Xiaoyan bergumam, dia segera mengulurkan jarinya. Namun tindakan justru langsung merobek daging dan darah di lengannya. Kemudian dia mengukir nama itu di tulangnya dengan kukunya sendiri. Chen Xiyuan, saya tidak akan melakukan apa yang Anda inginkan, dan saya akan selalu mengingat Anda. Xiaoyan meraung di dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.